kepada jemaat GKJ Kutoarjo yang ada di rumah, yang berkenan mengikuti ibadah bersama kami secara online. Kami mengucapkan terima kasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah dengan bersaat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Kidung Jemaat 408, bait 1, di jalanku ku diiringi. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. PKJ 258 bait 1, ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidup, tidak ku takut dan segala sesuatu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku,
bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 5 sampai 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste atau salam sehati kepada saudara di sekitar kita. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman berlutangnya dalam teduh kasih-Nya. Aku bahagia, sanggup aku malaikat olehmu terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya dalam teduh kasih-Nya. Aku bahagia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, kami merindukan sabda-Mu. Urapilah kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21 yang berbunyi demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria
menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tahun ini kita dapat memasukinya atau mengakhirinya dengan penuh pergumulan yang sangat berat. 2,5 bulan setelah kita memasuki tahun 2020, kita tahu bahwa virus corona atau COVID-19 secara tiba-tiba mewabah ke seluruh dunia. Banyak negara termasuk Indonesia memberlakukan pembatasan aktivitas sosial dan menghimbau setiap orang untuk tetap berada di rumah demi memutus penularan virus COVID-19 yang penyebarannya melalui air liur atau droplet. Seketika kegembiraan dunia direnggut oleh kecemasan. Berkumpul bersama sanak saudara dan sahabat menjadi canggung sebab tidak lagi dapat bersentuhan serta tetap perlu menjaga jarak aman. Meskipun sudah memasuki new normal, rasanya segala aktivitas di luar rumah tetap menjadi ancaman yang menakutkan untuk kehidupan. Selain itu, dampak dari virus COVID-19 juga sangat memengaruhi laju ekonomi. Tidak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan mem-PHK pekerjanya. Saudara-saudara, jika hari ini kita tiba di penghujung tahun 2020, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Sebab hanya karena karunia Allah yang menolong kita, maka kita dapat melewati segala pergumulan akibat kehadiran COVID-19. Jargon, ilmu pengetahuan adalah kuasa yang digaungkan oleh Francis Bacon sejak abad 16 ternyata tidak dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita manusia. Manusia tidak bisa menundukkan alam dan memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Justru dari alam, dengan kehadiran COVID-19 kita disadarkan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Rencana-rencana yang berantakan karena wabah COVID-19 mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengharapan. Setiap hari di sepanjang tahun ini kita ditopang oleh Tuhan. Allah melimpahkan berkat di dalam kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Allah melindungi kita dengan membuat tubuh kita tetap prima. Allah memandang kita melalui setiap anggota keluarga yang dengan hangat mencurahkan kasih setianya. Allah tetap memperhatikan kita dan seisi rumah kita sehingga damai sejahtera terus mengalir tanpa henti. Oleh karenanya, di balik kecemasan dan ketakutan akibat virus COVID-19, sesungguhnya kita malah dapat lebih jernih melihat karya penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagaimana para gembala dalam bacaan kita, di tengah segala keterbatasannya, di tengah segala kesederhanaannya, melihat kemuliaan sorgawi nampak melalui kehadiran para malaikat. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah segala pergumulan dan kesukaran, kita justru dapat melihat kemuliaan sorgawi dengan ragam penyertaan yang Allah berikan di sepanjang tahun ini. Inilah kabar sukacita yang dapat kita bagikan kepada orang lain.
Kita dapat bercerita tentang bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita di masa pandemi ini kepada sesama kita. Melalui cerita yang kita bagikan itu, kita dapat saling menguatkan dan menginspirasi dalam menghadapi tantangan di tahun yang akan kita sambut, yakni 2021. Sebuah nasihat bijak mengatakan, 10% kehidupan dibuat dari hal-hal yang di luar kendali kita. Tetapi 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi atau memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Kita memang tidak dapat mengontrol 10% kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita tidak punya kontrol atas hal yang 10% itu. Tetapi beda dengan yang 90%. Kita punya kontrol untuk menentukan reaksi kita. Misalnya, di saat ban sepeda motor kita kempes atau bocor, kita dapat menentukan reaksi kita. Cemberut, marah-marah, atau kita tetap bergembira. Kemudian mencari solusi terhadap persoalan yang kita hadapi. Atau hujan. Ketika hujan, kita dapat menentukan reaksi yang kita pilih. Tetap pergi ambil payung atau mantol, atau kita tetap di rumah menarik selimut dengan alasan hujan. Kita tidak pernah bisa mengontrol kehadiran virus COVID-19, tetapi kita bisa menentukan reaksi untuk menolak tenggelam dalam keputusasaan dan memilih bangkit dengan segala kreativitas menghadapi tantangan tersebut. Saudara-saudaraku, hidup ini akan selalu penuh dengan kejutan dan pergumulan. Namun saat kita telah memilih Yesus sebagai juru selamat, maka hidup kita selalu berada dalam berkat dan perlindungan Sang Bapa. Kita akan ditopang oleh hikmat-Nya, sehingga mampu bereaksi dengan bijak dan tepat saat kita menghadapi situasi baru yang mengejutkan, bahkan menegangkan dan menyakitkan. Kita akan ditolong oleh kasih-Nya, sehingga kita tetap tenang dan kreatif dalam mengatasi pergumulan yang datang. Mari saudaraku, kita akhiri tahun 2020 di dalam sukacita atas setiap peristiwa suka duka yang terjadi di sepanjang tahun ini. Sebab semuanya menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga menyongsong tahun baru dengan tekad bahwa kita akan selalu berbagi cerita positif, berbagi cerita gembira kepada sesama kita, agar dunia tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Penuhilah dunia ini dengan optimisme, sekaligus penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang dapat saudara dan saya kerjakan sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Amin. Amin. Saat teduh selesai. Marilah dengan berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berpikiran positif, gembira dan bersukacita dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan yang ada.
Kami percaya tetap mampu datang kepadamu dalam persekutuan di penghujung tahun 2020 ini karena berkat dan kebaikan-Mu. Kami haturkan seluruh kehidupan kami ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan, dan juga bangsa. Kami percaya Engkau akan senantiasa menuntun kehidupan kami menjadi lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Bagi keluarga kami yang berada di perantauan, lindungi mereka. Demikian juga yang berulang tahun. Limpahkan berkat dan panjang umur. Allah yang Maha Pemurah, dengarkanlah syafaat kami yang kami pinta kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan, PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanku, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dengan bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan hari esok
dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.